Kalau misalkan ini cek di history, gue udah berhasil withdraw beberapa kali ya. Di sini ada yang $5 dalam bentuk Dogecoin, kemudian ada yang $25. Dan kalau misalkan ditotalin, ini total yang udah gue berhasil withdraw selama 6 bulan terakhir itu adalah 342 games atau setara dengan 5 juta rupiah ya kalau misalkan dirupiahkan. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Dan seperti biasa masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pada video kali ini gue akan kembali lagi ngebahas salah satu game yang udah sempat gue bahas beberapa bulan lalu yang bernama Gamely. Jadi video kali ini adalah merupakan updatean ataupun kelanjutan dari video tersebut ya. Karena banyak banget dari kalian yang request ataupun yang minta di kolom komentar untuk dibuatin kelanjutan dari si game ini. Apakah masih oke atau enggak? Nah, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu Gamely ini apa, jadi Gamely ini adalah salah satu game yang bisa kita pakai untuk dapetin duit dari internet sekalipun si gamenya ini tuh nggak kita mainin. Jadi simpelnya tugas kita di sini tuh hanya tinggal mengupgrade power dari karakter yang kita miliki setinggi mungkin agar kita bisa mengalahkan sebanyak mungkin musuh yang nantinya akan kita lawan. Yang tentu aja nantinya makin banyak musuh yang berhasil kita kalahkan, maka pendapatan yang kita dapat juga semakin gede. Nah, just info buat kalian, Gamely ini sendiri pertama kali gua bahas itu tuh di bulan Februari kemarin ya, atau sekitar 6 bulan yang lalu ya. Yang dimana pas pertama gua join di game ini dan bikin videonya, itu tuh gue sempet bilang ya ke kalian kalau game ini tuh cukup oke kalau misalkan kita maininnya di mode gratisan. Nah, tapi untuk yang mode deposit sendiri, waktu itu gue nggak nyaranin ya, karena gamenya sendiri masih baru, karena belum jelas kredibilitasnya. Nah, sekarang setelah 6 bulan berlalu dari semenjak gue posting pembahasan tentang si Gamely pertama kali, banyak yang nanyain ke gue di kolom komentar, kira-kira Gamely ini tuh udah oke apa belum bang, kalau misalkan kita mainnya di mode deposit. Oke, jadi di sini kita akan bahas update-nya dari si Gamely ini, apakah masih oke atau enggak. Nah, di sini gue langsung masuk aja ke si Gamely-nya. Jadi untuk tampilan Gamely tuh kayak gini ya teman-teman. Untuk webnya itu gamely.gg. Oh ya, buat kalian yang belum tahu cara mainnya si Gamely ini, jadi seperti yang gue bilang tadi ya, untuk cara main si Gamely ini tuh sebenarnya sangat simple dan bisa dimainin sama kalian sekalipun kalian itu mainnya tuh di mode gratisan alias nggak melakukan deposit sama sekali. Nah, untuk cara mainnya sendiri itu gue udah pernah bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja tutorial lengkapnya di video gue yang ada di sini. Di situ gue udah pernah bahas secara detail gimana cara join, cara dapetin bonusnya, dan kemudian cara mengembangkan bonusnya hingga kita berhasil mengumpulkan yang namanya games, yang nantinya si games ini bisa kita tukar menjadi uang beneran. Ini gue masuk dulu ke akun gue, ini gue klik play. Nah, jadi setelah 6 bulan semenjak gue pertama kali join di si Gamely ini, gue udah berhasil ngumpulin kurang lebih tuh seperti yang kalian lihat ya. Kalau misalkan ini cek di history, gue udah berhasil withdraw beberapa kali ya. Di sini ada yang $5 dalam bentuk Dogecoin, kemudian ada yang $25. Dan kalau misalkan ditotalin, ini total yang udah gue berhasil withdraw dari si Gamely ini selama 6 bulan terakhir itu adalah 342 games atau setara dengan $342. Dan kalau dirupiahin, $342 ini itu tuh setara dengan sekitar 5 juta rupiah ya kalau misalkan dirupiahkan. Dan ini gue semuanya berhasil withdraw dengan selamat ya ke akun Indodax gue, karena di sini gue nge-withdrawnya itu menggunakan metode kripto berjenis Dogecoin dan juga Tether. Nah, pertanyaannya, setelah 6 bulan pemakaian si Gamely ini dan setelah dia berhasil membayar beberapa kali dengan total 5 juta rupiah, apakah si Gamely ini bisa dinyatakan aman atau enggak untuk player yang mungkin mau melakukan deposit di si Gamely ini? Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di roadmapnya, ini dia pertama kali launching itu di 14 Februari. Ini roadmapnya udah oke. Kemudian di 19 Februari, sesuai dengan jadwal roadmapnya, di sini mereka akan mengadakan Global Contest Start. Ini juga udah selesai. Kemudian di tanggal 21 Februari, mereka mengadakan bounty program. Ini juga udah oke, udah selesai. Kemudian yang untuk mobile application ini udah oke juga. Kemudian masuk ke bulan Maret, mereka mengupdate fitur Messenger dan ini udah oke juga. Kemudian habis itu sampai 12 Maret ini level and boost system udah oke juga. Masuk ke bulan April, mereka update fitur leaderboard dan ini udah oke juga. Kemudian yang untuk Dragon Hunt 15 Juni ini udah oke juga. Sampai yang terakhir ini di 1 Juli Second Game Zone dan ini udah oke juga. Nah, Second Game Zone ini adalah updatean terakhir yang gua lihat di si Gamely ini. Nah, buat kalian yang belum tahu updatean Second Game Zone ini apa, jadi updatean Second Game Zone ini adalah updatean yang dimana di sini kalau misalkan kalian masuk ke si Gamely-nya atau ke gameplaynya, nanti di sini di pojok kiri kanan atas ini kan nanti ada kolom hero nih, yang dimana di kolom hero ini kalau misalkan kalian klik, nantinya di sini akan ada tampilan kayak gini, yang dimana di sini kalian bisa mengupgrade power ataupun level dari akun kalian dengan cara membeli helm, membeli shield, perisai dan sebagainya. Yang dimana nanti dengan penggunaan alat-alat yang ada di sini, kalian itu nantinya di sini
dijanjikan pendapatan yang lebih gede ketika kalian bermain di game ini, karena powernya juga udah naik ya ketika kalian udah menggunakan si alat-alat ini. Nah, tapi sayangnya untuk bisa dapetin alat-alat ini, di sini tuh kalian tuh mau nggak mau harus beli ya. Karena di sini misalkan nih kalian pengen upgrade shield. Nah, ini kalian klik di sini, maka nanti akan ada muncul tampilan kayak gini, yang dimana nanti di sini dengan shield ini kalian itu bisa mendapatkan ROI ataupun return nantinya 20,25% per bulannya hanya dengan membeli shieldnya aja. Nah, untuk harga shieldnya berapa? Harga shieldnya itu satunya adalah 100.000 gemli, atau kalau misalkan didolarin ini sekitar 0,1 dolar, 1.500 rupiah gitu ya. Jadi sederhananya seperti yang gue bilang tadi, untuk bisa dapetin semua alat-alat yang ada di sini itu kalian harus ngemodal yang namanya gemli, alias nggak bisa gratisan lagi. Nah, pertanyaannya seperti yang gue bilang tadi, kalau misalkan kita mau ngemodal nih untuk beli semua alat-alat yang ada di si gemli ini, apakah ini tuh udah oke apa belum? Nah, seperti yang udah pernah gue sampaikan di video sebelumnya ya, atau di video pertama pas gue ngebahas si gemli ini. Si gemli ini menurut gue oke banget sih kalau misalkan kita mainnya di mode gratisan. Tapi kalau misalkan untuk deposit kemudian kita ngemodal supaya kita bisa dapetin untung, itu kayaknya nggak make sense ya. Dan waktu itu gue bilang kita perlu lihat dulu nih perkembangan gamenya ini nanti gimana setelah 6 bulan atau 1 tahun, nanti gimana nih kita lihat apakah masih membayar, masih oke apa enggak. Dan setelah 6 bulan pemakaian, kalau dibilang masih membayar ya masih membayar sampai saat ini. Tapi kalau dibilang udah oke apa belum, jujur li gue pribadi masih ragu sih sama si game ini, karena di roadmapnya seperti yang kita lihat, kalau misalkan kita cek di roadmapnya, ini adalah list roadmap terakhir yang udah dia selesaikan, yang dimana di list roadmap terakhir ini secara nggak langsung di sini seluruh player diajak untuk membeli beberapa item agar bisa mendapatkan keuntungan berkali lipat menggunakan modal yang mereka punya gitu ya. Jadi secara nggak langsung di roadmap yang terakhir ini, yaitu di fitur hero, di sini kita diminta untuk melakukan deposit secara halusnya gitu, dengan iming-iming nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih gede nih kalau misalkan kita beli alat-alat ini. Nah, tapi sebelum kalian melakukan deposit, di sini kalian wajib waspada dulu nih, karena kalau misalkan gua lihat dari sisi kredibilitas si Gamely ini setelah 6 bulan pemakaian ya, gua lihat di sini di halaman dashboardnya, di sini tuh nggak ada iklan sama sekali ya teman-teman, seperti yang kalian lihat tuh. Kalau misalkan gua masuk ke kolom akun, misalkan ya ini gua masuk ke akun ini, nggak ada iklan sama sekali, kiri kanannya tuh nggak ada. Terus gua masuk lagi ke si Gamely-nya, nggak ada iklan sama sekali. Gua scroll sampai bawah juga nggak ada iklan sama sekali, benar-benar bersih dari iklan. Nah, hubungannya iklan dengan kredibilitas game ini apa bang? Nah, jadi hubungannya iklan dengan suatu game itu sangat erat kaitannya ya, yang dimana kalau misalkan suatu game itu memang punya kredibilitas bagus, apalagi game yang menjanjikan keuntungan yang cukup banyak, pastinya si game tersebut akan secara otomatis memiliki yang namanya sponsor dong ya, yang tentu aja itu nantinya akan menjadi salah satu sumber pemasukan utama mereka. Nah, tapi di sini seperti yang kalian lihat ya, di si Gamely ini gua hampir jarang ngelihat ada iklan yang ditampilkan di sini gitu ya. Dan kalau misalkan kita mau ngelihat iklan sponsor, itu kita hanya bisa dapetin si iklannya melalui website surfing yang ada di sini aja. Dan menurut gua mungkin pendapatan dari surfing ini itu tuh nggak akan segede ketika ada iklan sponsor yang ditampilkan di si websitenya. Karena kalau misalkan kalian lihat di sini di halaman utamanya si Gamely ini kan di sini dia udah melakukan pembayaran payout sebesar 605 billion Gamely, atau sekitar lebih dari 60 juta dolar dia udah melakukan pembayaran ke para playernya dalam waktu sekitar 6 bulan dari semenjak pertama dia rilis. Pertanyaannya, duit segini banyak dalam 6 bulan dia bisa membayar semua player ini tuh duit dari mana gitu. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di sini pemasukan dari iklan aja dia nih dikit banget gitu. Seperti yang gue bilang tadi, pemasukan iklannya itu cuma ada di kolom yang ini doang nih, kolom earning, dan di website surfing cuma ada di sini doang, di halaman lainnya nggak ada. Nah, jadi pertanyaannya, si duit 60 juta dolar ini yang udah dia bagi-bagiin ke para playernya ini tuh kira-kira dapat dari mana? Nah, kalau gue lihat-lihat, besar kemungkinan si pendapatan dia, si Gamely ini, itu tuh 100% dari hasil deposit player lain yang membeli beberapa item yang ada di si game ini. Gitu ya teman-teman. Yang dimana tentu aja ketika ada player yang memutuskan untuk deposit dan membeli item di dalam game ini, maka si pendapatan yang udah berhasil mereka kumpulkan tersebut itu nantinya akan dipakai untuk membayar player sebelumnya. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lihat-lihat metodenya si Gamely ini, dia nih metodenya udah mirip-mirip kayak skema money game atau skema Ponzi gitu kalau gue lihat. Nah, kenapa di sini gue bilang si game ini tuh udah mirip kayak skema Ponzi? Karena di sini seperti yang gue bilang tadi ya, si game ini tuh pendapatannya dia murni hanya dapetin dari hasil deposit player lain aja. Jadi simpelnya di sini tuh dia nggak punya penghasilan lain selain daripada mengolah ataupun manfaatin pendapatan yang dia dapat dari hasil deposit player lain. Gitu ya teman-teman. Nah, beda cerita kalau misalkan si web ini dia nih punya banyak sponsor ataupun punya banyak iklan, kayak misalkan gamenya si Roller Coin. Nah, kalau misalkan kalian buka game Roller Coin
Coin, di sini seperti yang kalian lihat ya, di sini banyak iklannya yang muncul di kolom sini nih. Kayak misalkan ini ada halaman iklan, terus kalau misalkan kita main game, di halaman gamenya juga di sini ada iklan lagi nih dari Binance di sebelah kanan. Dan kalau misalkan kita klik task wall-nya di si Roller Coin ini, dia ini udah bekerja sama beberapa web survey juga, kayak misalkan CPX Research, Overtoro, Time Wall, dan sebagainya yang udah resmi bekerja sama mereka. Makanya si Roller Coin ini bisa bertahan cukup lama ya, dia dari 2018 sampai 2023, udah mau 5 tahun lebih dia masih jalan, karena emang si penghasilannya nggak cuma ngandelin dari deposit membernya aja, dia juga ngandelin penghasilan yang dia dapat dari pemasangan iklan sponsornya yang biasanya dicantumin di kolom sini nih. Nah, di kolom sini nih, jadi ada iklannya juga. Nah, kalau misalkan si Gamely ini gue lihat ini tuh benar-benar sepi dari iklan dan sedikit banget sponsor yang masuk ke sini gitu. Makanya di sini gue agak curiga, dia bisa ngebayar sampai 600 billion games atau sekitar 60 juta dolar, tapi di sini iklannya sepi gitu. Makanya gue bilang di sini ini tuh sedikit aneh gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan ditanya untuk deposit, sekalipun ini udah jalan 6 bulan si gamenya dan memang masih terbukti membayar, tapi untuk deposit sendiri ini gue nggak nyaranin ya buat kalian yang mau main dan mengupgrade power dengan cara membeli item yang ada di dalamnya. Karena nggak ada jaminan kalian akan bisa terus untung menggunakan skema yang kayak gini gitu. Karena kita lihat juga nih si Gamely ini pendapatannya emang benar-benar murni cuma ngandelin hasil deposit kalian doang gitu, yang diputar-putar doang duitnya gitu, dari player baru join, beli item, dapat duit, dia bayar ke player lama gitu aja terus gitu. Nah, nanti nggak ada player baru, nggak ada yang deposit, ya sepi, otomatis pembayaran juga nanti akan mulai melambat dan akan berhenti secara bertahap gitu ya. Nah, dan nggak cuma dari segi sponsor aja ya, dari segi roadmap juga. Kalau misalkan kalian lihat di sini untuk roadmapnya ini udah mentok sampai tanggal 1 Juli, ini bulan Agustus, dan belum ada pengupdatean roadmap lagi. Di sini dia soon katanya akan menyelesaikan knowledge base, akan personalization, affiliate update dan sebagainya, tapi di sini belum ada update lagi. Baru update terakhir tentang yang second game zone ini, game hero ini nih, baru itu doang update roadmapnya. Sisanya nggak tahu nih kapan, nggak ada tanggalnya. Di sini cuma tulisan soon doang, beda sama yang updatean yang di sini yang ada tanggalnya. Nah, untuk yang ada tanggalnya itu updatean terakhirnya hanya sampai 1 Juli aja gitu ya. Setelah 1 Juli ini nggak ada updatean lagi yang ada keterangan tanggalnya, yang dimana tentu aja ini bisa jadi pertanda ya kalau misalkan si game ini kemungkinan besar mungkin dia bakalan tutup sebentar lagi, kemungkinan besar gitu ya. Gua nggak tahu juga, mungkin bisa aja nanti lanjut lagi kalau misalkan dia dapat dana yang cukup gede dari beberapa player baru lain yang misalkan masuk ke si game ini gitu teman-teman. Makanya gue bilang kalau untuk game yang kayak gini kita mainnya di gratisan dulu aja gitu, dan kita lihat sampai beberapa bulan ke depan dia ini nantinya gimana, masih terus membayar atau enggak. Dan kita juga perlu lihat nantinya kalaupun dia terus membayar, kita pantau juga nih setelah 6 bulan atau 1 tahun perkembangan si webnya gimana, dapetin banyak sponsor atau enggak. Kalau ternyata cuma ngandelin deposit pemain doang, ya besar kemungkinan si game ini juga umurnya bertahan paling mentok tuh 1 tahun lah. 1 tahun itu udah bagus gitu ya. Dan kalau misalkan gue lihat dari roadmapnya, ini sih kemungkinan bulan 10 apa bulan 11 ini bisa collapse gitu. Kalau gue lihat sih kemungkinan, ini masih prediksi gue aja gitu, prediksi kasar, gue nggak tahu ya. Mungkin kalau udah sepi ya akhir bulan ini juga bisa collapse, kemungkinan besar bisa. Tapi nggak tahu juga ya, who knows gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba dia dapat sponsor gede dan bisa ngelanjutin terus si gamenya dan terus membayar, mungkin bisa aja dia jadi game legit gitu. Tapi kalau misalkan dilihat sekilas kayak gini, ini sih besar kemungkinan umurnya nggak bakalan panjang sih. Dan untuk kalian yang mau deposit, kembali lagi gue sampaikan di sini lebih baik kalian jangan melakukan deposit, mending main gratisan aja, klik play, upgrade karakter kalian menggunakan pendapatan Gamely yang udah kalian dapat, kalian puterin, terus habis itu ketika kalian main di sini kalian tinggal panenin aja di mode gratisan. Terus habis itu kalau udah panen di sini kalian tinggal withdraw aja menggunakan metode penarikan yang pengen kalian pakai. Kalau pengen narik pakai kripto, tinggal klik kripto, lalu kalian di sini tinggal pilih metode penarikannya mau pakai apa. Itu ya teman-teman. Jadi mending fokus di gratisannya aja, sekalipun nggak gede-gede banget gitu pendapatan yang kita dapat, toh kita di sini nggak rugi apa-apa. Waktu kita nggak rugi, internet kita nggak rugi, karena emang si game ini sekalipun tanpa pakai internet dia tetap jalan. Dari segi waktu juga kita nggak perlu pantengin gitu. Dari segi duit kita nggak perlu deposit. Jadi mending di sini andelin yang gratisannya aja, sekalipun hasilnya pelan. Toh kalaupun nanti si gamenya misalkan kenapa-napa ataupun si gamenya collapse, kita nggak rugi apa-apa. Jadi nothing to lose gitu ya teman-teman. Tadinya gua ngarep kalau si game ini bisa berkembang sih kayak Roller Coin, dapetin banyak sponsor dan terus membayar. Tapi ternyata setelah 6 bulan dengan posisi kayak gini, nggak ada sponsor yang nempel dan kelihatan banget dia ini ngandelin banget hasil dari deposit membernya. Jadi bisa dibilang si game ini tuh kayaknya bakalan lebih fokus ke arah money game sih ke depannya. Jadi gue nggak ngerekomendasiin buat kalian yang mungkin mainin si game ini di mode deposit gitu ya. Jadi di sini gue tetap sarankan ke kalian mending pakai yang gratisannya aja, jangan sekali-sekali deposit, karena seperti yang gue bilang tadi di sini udah kelihatan skemanya ya, udah mulai nggak benar. Dan
seperti yang kalian lihat ya, untuk pendapatannya sendiri cukup nggak masuk akal ya. Mereka udah bayar segini gede, tapi sponsor nggak ada yang nempel sedikit pun gitu teman-teman. Nah oke, jadi gitu aja ya video gua kali ini. Jadi buat kalian yang kemarin nanya-nanya seputar updatean si Gamely, apakah udah oke apa belum? Jadi jawaban dari gua setelah 6 bulan pemakaian Gamely, ini sama sekali nggak oke dan nggak recommended buat kalian yang pengen main si game ini menggunakan modal uang pribadi kalian. Tapi kalau misalkan kalian pengen nuyul ataupun pengen mainin gamenya di mode gratisan, ya ini oke sih. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Jadi sekiannya tutorial gua kali ini. Kalau misalkan dari kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.